Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi pemirsa, dan kita akan ke informasi lainnya Yasmin. Setelah tadi kita juga sudah mengingat kembali bahwa hari ini adalah 20 tahun kita mengingat tragedi bencana terbesar di dunia, yaitu tsunami Aceh 2004 silam ya Yasmin ya. Dan kita ke informasi lainnya, di mana viral di media sosial pemirsa aksi pengeroyokan sekelompok orang yang mengatur parkir di jalur alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Ya, 3 orang diamankan, sementara korban wisatawan asal Jakarta mengalami luka lebam. Beginilah kejadian pengeroyokan yang menimpa wisatawan asal Jakarta yang viral di media sosial. Kejadian terjadi pada hari Minggu 22 Desember 2024, di mana saat itu korban melintas melalui jalur alternatif di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Korban yang merupakan sepasang suami istri tersebut terlibat cekcok dengan sejumlah orang di jalur alternatif Puncak. Kejadian bermula saat kendaraan korban berpapasan dengan satu mobil yang mogok di sebelah kiri jalan. Sejumlah orang pun turut mengerumuni dan membantu mobil mogok tersebut. Lantaran kondisi jalan yang sempit, korban harus berhati-hati melewati mobil yang mogok itu. Hingga akhirnya kendaraan korban tak sengaja bersenggolan dengan seorang pria di jalan. Akibat kejadian tersebut, sejumlah orang menggebrak mobil korban hingga terjadinya cekcok. Kedua korban yang merupakan seorang ibu hamil dan pasangannya akhirnya turun dari kendaraannya. Dan kemudian saudara IH memarkirkan kendaraannya dan turun langsung bertanya kepada beberapa orang yang berada di sekitar TKP, yaitu pengatur jalan Pak Ogah, dan akhirnya terjadi percecokan, sempat ada pertengkaran dan pemukulan dari salah seorang pengatur jalan tersebut, yaitu Pak Ogah, kepada korban saudara IH. Korban pun melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Megamendung. Polisi langsung menindak para juru parkir liar di jalanan dan mengamankan 3 pelaku pengeroyokan. Sementara itu, korban wisatawan asal Jakarta ini telah kembali ke Jakarta. Pemirsa, polisi mengamankan benda mencurigakan jenis mortir yang ditemukan dari sebuah rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, diduga 2 mortir tersebut berasal dari peninggalan Jepang. Inilah detik-detik saat tim penjinak bom dari Gegana Polri mengevakuasi 2 benda mencurigakan jenis mortir dari dalam sebuah rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Penemuan 2 mortir ini berawal dari laporan pekerja rumah yang ditugaskan pemilik rumah untuk bersih-bersih karena rumah baru dibeli. Pekerja kemudian menghubungi pemilik rumah dan dilanjutkan dengan menghubungi pihak kepolisian. Proses evakuasi yang melibatkan pasukan khusus penjinak bom memakan waktu lebih kurang 3 jam. Sementara rumah yang menjadi lokasi penemuan merupakan rumah yang baru dibeli dan telah kosong selama 5 bulan. Datang lama-lama mobil orang datang mobil pegangannya tuh, masuk itu lihat-lihat ke dalam, baru datang tim pegangannya. Lamanya datang tim pegangannya pakai seragam di luar, masuk mobil ke dalam. Udah kita nggak ada yang lagi tuh. Sempet di polis lain atau gimana, Bang? Nggak ada. Cuma tadi polisi pada di luar sini aja semua. Kini kedua mortir yang diduga peninggalan zaman pendudukan Jepang tersebut telah dibawa pasukan Gegana untuk diamankan dan akan diselidiki asal pasti dari kedua mortir tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, ratusan pemilik kendaraan yang rusak akibat terkena tumpahan cairan kimia beracun di Bandung, Jawa Barat, ini maksud kami, menuntut ganti rugi. Sementara itu pemirsa, 100 orang terluka, di mana 4 diantaranya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ratusan pemilik kendaraan yang rusak akibat terkena tumpahan cairan kimia berbahaya di Bandung Barat, Jawa Barat menuntut ganti rugi. Mereka mendatangi perusahaan truk tangki yang mengalami kebocoran dan tumpah di sepanjang Jalan Cikalong Wetan hingga Jalan Cikamuning, Bandung Barat.
Sementara itu, ratusan orang lainnya terluka dan 4 diantaranya dirujuk ke rumah sakit karena harus menjalani perawatan medis intensif. Kami dari jajaran Polres Cimahi melakukan awal-awal pertama adalah melakukan mitigasi penanganan. Yang pertama tentu saja adalah keselamatan dari korban. Perlu disampaikan, sampai dengan saat ini ada beberapa korban yang terdampak dari bocornya limbah D3. Sebelumnya, cairan soda api tumpah dari mobil pengangkut yang bocor di Jalan Purwakarta, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Bahan kimia berbahaya dan beracun ini pun berceceran di jalan dan mengenai ratusan pengendara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polres Malang menetapkan sopir truk sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut antara truk pengangkut pakan ternak dengan bus rombongan pelajar SMP di Bogor di Jalan Tol Malang. Ya, penetapan dilakukan usai polisi melakukan penyelidikan dan investigasi tabrakan yang menewaskan 4 orang dan puluhan lainnya luka-luka tersebut. Hasil penyelidikan dan investigasi kasus kecelakaan antara truk dan bis di kilometer 77 Tol Pandaan Malang telah pada tahap kesimpulan. Kapolres Malang AKBP Putu Holis Aryana menjelaskan, polisi telah menemukan beberapa temuan, diantaranya kurangnya perawatan rutin kendaraan truk yang dikemudikan Sigit Winarno, yakni sistem pendingin mesin yang tak pernah diperiksa dan selang radiator lepas mengakibatkan mesin overheat sehingga truk tak kuat menanjak. Selain itu, sistem pengereman truk juga tak berfungsi sempurna, membuat truk berjalan mundur saat berhenti. Sopir truk juga tak menjalankan prosedur saat berhenti darurat di jalan. Menurut Kapolres, untuk kendaraan besar, saat berhenti darurat seharusnya truk berhenti dalam kondisi mesin mati, rem tangan ditarik penuh dan persneling dalam kondisi gigi 1. Namun hal ini tidak dilakukan sopir truk. Polisi akhirnya menetapkan sopir truk Sigit Winarno sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 310 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Musibah kecelakaan ini terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh sopir truk. Dengan demikian, maka sopir truk atas nama Saudara Sigit Winarno ini kami tetapkan menjadi tersangka. Polisi masih akan mendalami kasus ini termasuk memintai keterangan pihak PT Rapi Translogistik selaku pemilik truk. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan dan servis rutin kendaraan. Sebelumnya sopir pernah mengeluhkan tentang sistem pendinginan mesin kendaraan, namun diabaikan pihak perusahaan. Kecelakaan maut antara truk dengan bis pengangkut rombongan pelajar ini menimbulkan 52 korban. Dari jumlah tersebut, 4 orang meninggal dunia, 28 orang menjalani rawat inap, serta 18 orang rawat jalan. 2 orang lainnya telah pulang dari rumah sakit atas permintaan korban. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hanjarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Memasuki libur Natal, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengalami kepadatan kendaraan. Ya, Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan sistem one way secara situasional untuk mengurai kemacetan kendaraan wisatawan. Kepadatan kendaraan wisatawan terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan wisatawan berplat Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan tersebut. Kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi dari arah Setiabudi Bandung menuju Lembang sejak pagi. Hal yang sama juga terjadi dari arah Subang menuju Lembang. Petugas Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan sistem one way dari arah Bandung menuju Lembang untuk mengurai kemacetan jika kepadatan parah terjadi.
Dalam rangka antisipasi kepadatan di hari Natal, ada beberapa CP yang kami laksanakan. Yang pertama mungkin CP one way, CP pengurusan dari arah Lembang maupun dari arah Bandung. Kami situasional melihat kepadatan dari arah Lembang maupun Bandung. Lalu pembatasan kendaraan-kendaraan besar, bus dan truk yang masuk ke wilayah atau jalan Kolon Manturi. Tidak ada seluruhnya yang masuk ke Kolon Manturi. Kami arahkan seluruhnya mengarah ke Kota Bandung. Diprediksi kendaraan wisatawan akan terus memadati kawasan objek wisata Lembang hingga malam nanti. Dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, kondisi lalu lintas Simpang Gadok menuju Puncak terpantau ramai lancar. Pemirsa, nampak belum ada kepadatan kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor, Jawa Barat maupun dari arah Bogor menuju Puncak. Meski demikian, pemirsa, pihak kepolisian mengantisipasi lonjakan kendaraan dengan skema rekayasa lalu lintas ganjil genap serta sistem jalan satu arah atau one way untuk kendaraan yang akan melintas ke arah Puncak. Pemirsa, untuk mengetahui informasi arus lalu lintas jelang libur Natal, maksud kami jelang libur Natal, kita akan terhubung dengan rekan Wildan Hidayat di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Wildan, bagaimana suasana lalu lintas di sana pagi hari ini? Pagi Yasmin dan juga Bayu, pada pagi hari ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok seperti terlihat cukup ramai lancar. Namun Satlantas Polres Bogor sejak kemarin sudah memberlakukan rekayasa arus lalu lintas secara situasional, baik dari arah Jakarta maupun dari arah Cianjur. Dan pada hari ini diprediksi akan kembali terjadi lonjakan arus lalu lintas seperti sebelumnya. Kawasan wisata Puncak ini dikunjungi oleh sekitar 40.000 kendaraan, Yasmin, dari arah Jakarta menuju Puncak ini, Yasmin. Pada pukul berapa rekayasa lalu lintas ini diberlakukan di kawasan Puncak? Ya, secara situasional akan diberlakukan setelah kemarin pada hari libur Natal diberlakukan sekitar pukul 7.30 hingga pukul 11 siang. Dan sebentar lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat di sini akan diberlakukan rekayasa ganjil genap, Yasmin. Baik, terima kasih banyak rekan Wildan Hidayat melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain memiliki bangunan joglo tradisional zaman Kekaisaran Jepang, hadirnya Taman Sakura lengkap dengan ornamen negeri matahari terbit membuat tempat wisata yang sedang hits di Kuningan, Jawa Barat ini mengalami peningkatan jumlah pengunjung sekitar 30%. Wah, menarik sekali Yasmin ya. Tapi seperti apa ya keseruannya? Kita simak cuplikannya khusus untuk Anda. Ya, lahan kosong di kaki Gunung Ciremai ini berhasil disulap menjadi area yang tadinya biasa saja, kini menjadi wisata primadona yang memukau. Apalagi desain bangunan dengan tema joglo tradisional ala Jepang berdiri di setiap sudut kawasan. Tak hanya itu, terdapat satu area khusus yang dipenuhi pepohonan dengan sentuhan bunga sakura yang menjadi ciri khas negeri matahari terbit. Bahkan selain mempunyai latar belakang Gunung Ciremai, para karyawan di tempat itu kompak menggunakan kimono seperti geisha. Ornamen dan pernak-pernik yang ada di dalamnya juga lengkap. Dari mulai boneka kerajaan Jepang hingga beberapa ruangan dengan desain ala Kekaisaran Jepang. Untuk menambah kental Gunung Fuji, pengelola sengaja membuat miniatur kolam air terjun lengkap dengan kincir anginnya. Sementara untuk harganya dijamin terjangkau sehingga cukup membuat Anda seolah-olah sedang berada di kaki Gunung Fuji Jepang. Ada hal yang baik ditiru di sana, yaitu konsep bangunannya, konsep keramatamahannya, konsep pelestarian alamnya, landscape-nya, dipadukan dengan makanan yang khas di Arunika ini yang rasanya lezat. Ya ini karena apa tuh namanya suasana sama Jepang, apa ini Jepang itu ya ininya apa tuh namanya suasana Jepang lah. Setelah tempat wisata ini viral, peningkatan jumlah pengunjung meningkat sampai 30%. Dengan hadirnya Taman Sakura, mampu mengundang wisatawan untuk penasaran ingin mampir ke lokasi ini. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan.
Bagaimana pemirsa, menarik ya, segar sekali melihat air berkucuran seperti itu ya. Betul, jadi pengen ke sana, Bayu. Betul sekali. Tapi memasuki libur Natal dan Tahun Baru, kami ajak Anda melihat tempat wisata menarik di Bandung, Jawa Barat. Nah, salah satu destinasi wisata ini menyusuri lorong dengan permainan air pemirsa serta air terjun yang aman untuk anak-anak. Menyusuri lorong yang penuh dengan permainan air dengan sorotan lampu hias. Cantik ya. Inilah suasana wahana wisata Mystical Forest yang terletak di kawasan wisata Dusun Bambu di Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Setiap titik lorong memiliki aneka permainan air yang mengajak para pengunjung untuk berinteraksi langsung. Pengunjung dapat menekan berbagai tombol untuk menciptakan pancuran air yang unik. Wahana wisata malam di Dusun Bambu ini menawarkan petualangan magis yang interaktif yang mengkolaborasikan dengan keindahan alam sekitar. Seru banget dari awal pas masuk ya, udah cahayanya udah mulai apa sih? Maksudnya tuh warna-warni itu kayak menggoda anak-anak buat kayak penasaran ya, masuk sini tuh ada apa? Ternyata pas masuk ada kabutnya, ada airnya, pas ada apa sih? Ada bunyi suling gitu ya, Kak. Air ya, antara kolaborasi Dusun Bambu, View Playground dan 9 Matahari yang menggabungkan interaksi dan lighting yang imersif. Seperti itu sih kurang lebih. Di akhir perjalanan, para pengunjung dimanjakan dengan air terjun yang lebar yang dapat dinikmati dan aman untuk anak-anak. Untuk setiap pengunjung dikenai tarif Rp40.000. Selain itu ada pula playground dan wahana lainnya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Hong Kong menjadi destinasi favorit liburan keluarga di momen liburan Natal dan Tahun Baru. Ya, para pengunjung dapat bertemu dengan tokoh film sambil menikmati sensasi salju. Salah satu wahana yang diincar para pengunjung Hong Kong Disneyland adalah area bertema film Frozen yang terbesar di dunia. Nikmati petualangan seru di World of Frozen. World of Frozen menghadirkan berbagai atraksi menarik. Pengunjung dapat menikmati salju pertama di Hong Kong, bertemu Ratu Anna, Elsa, dan teman-teman mereka, serta menyaksikan dekorasi Natal berkilauan di Kastil Arendelle. Di Frozen Ever After, kita diajak berlayar melintasi istana es Elsa, menyusuri desa dan lembah troll hingga menikmati sihir es yang memikat. Semua dibalut pertunjukan musikal dan adegan epik yang membawa kisah Frozen hidup di depan mata. Setelah puas berpetualang, singgahlah di Northern Delights, toko cemilan kerajaan Arendelle. Ada banyak pernak-pernik souvenir hingga cemilan bertema Frozen untuk dinikmati ataupun dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Bagi wisatawan Muslim, Hong Kong Disneyland menyediakan fasilitas ramah Muslim seperti ruang sholat lengkap dengan tempat berwudu, serta restoran dengan hidangan halal bersertifikat seperti laksa, rendang, hingga nasi uduk. Memasuki malam hari, kunjungan Anda semakin berkesan dengan berkesempatan foto bersama ikon Mickey Mouse dan kawan-kawan. Saksikan juga penyalaan pohon Natal, hujan salju lembut, dan pertunjukan multimedia kembang api, serta air mancur spektakuler di Castle of Magical Dreams. Dari Hong Kong, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Pictures kembali memberikan hiburan di layar kaca melalui film drama terbarunya berlatar belakang cinta dan pengorbanan. Dengan kekuatan karakter dari para pemain serta alur cerita yang kuat, sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan tayang perdana di RCTI pada 25 Desember 2024 untuk menemani hari libur Natal dan akhir tahun seluruh keluarga Indonesia. Anak-anak yatim piatu ini turut diundang pada acara syukuran sinetron terbaru yang dihadiri para pemain, sutradara, penulis, serta tim produksi MNC Picture di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sinetron garapan MNC Picture berjudul Mencintaimu Sekali Lagi, ditulis oleh Rudi Sujarwo, sosok di balik kesuksesan sinetron Ikatan Cinta. Drama yang mengangkat cerita mengenai perselingkuhan, perjodohan, dan perjuangan menemukan cinta sejati, menghadirkan cerita yang penuh emosi dan kejutan. Sinetron ini dibintangi oleh Heiko van der Vecken, Jonas Rivano, Miller Han, dan Afifa Ifahda. Peran aku di sini sebagai Arini. Jadi Arini itu orangnya sangat wanita karir. Jadi dia tuh nggak terbiasa dengan kebiasaan rumah tangga. Jadi anaknya tuh nggak begitu wife material buat keluarganya si Lingga ya, karena nggak bisa masak segala macam. Tapi iya karena dia juga kerjanya dia keluar dari rumah orang tuanya dari Jogja. Dia pindah ke Jakarta, dia nyewa apartemen sendiri dan dia kerja sebagai makeup artist. Profesi sebagai seorang pemadam kebakaran ini bisa diaplikasikan di sinetron gitu, karakter ini. Tapi ya seiring berjalannya cerita dan kita syuting ternyata bisa dan jadi banyak menurut aku jadi banyak pesan-pesan moral yang penting juga, jadi informasi yang penting juga buat penonton nantinya. Mencintaimu Sekali Lagi akan tayang perdana di RCTI pada 25 Desember 2024 dan menjadi satu tontonan yang konsisten menghibur serta memberikan edukasi bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.